Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat semua, kembali lagi dengan channel Supriyadi. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang menangani kulkas merek Polytron dan Sharp ya. Nah ini Polytron dan Sharp. Kulkas ini penyakitnya sama semua ya, bocor pada kondensor ya. Jadi di sini sudah saya pasang semua kondensor, sudah saya pasang semua dan sudah saya nyalakan. Tetapi nanti saya akan jelaskan satu persatu cara mengetahui atau mencari kebocoran pada kulkas yang bocor ya. Jadi atau bocor di evaporator atau di kondensor. Jadi saya cari, saya terangkan nanti satu persatu bagaimana cara untuk mencari atau mengetahui kebocoran kulkas tersebut, dan berapa U yang dibutuhkan untuk kulkas Polytron 2 pintu dan Sharp 2 pintu. Dan di sini saya akan menerangkan untuk kulkas Sharp saja dulu ya. Ini kulkas Sharp. Ini merek Sharpnya. Sudah saya pasang kondensor dan sudah saya isi freon ya. Nah ini 10 PSI-nya. Oke, saya menerangkan dari awal untuk mengetahui kebocoran kulkas tersebut, yaitu di evaporator di kondensor. Untuk langkah pertama yaitu kita memakum ya. Untuk memakum evaporator ya, memakum evaporator dengan cara sebelum masang kondensor ya sahabat semua, kita untuk mencari kebocorannya di evaporator atau di kondensor. Jadi langkah pertama Anda harus melepas pipa kapiler dulu. Pipa kapiler dilepas dan ditutup yaitu dilas ya. Dan pipa isapnya ya, pipa isapnya dari evaporator yang ini ya. Ini dari evaporator ya. Setelah kondensor setelah kapiler kan pipa ini. Nah, pipa ini Anda pasang pentil ya. Pentil. Tujuan untuk pemasang pentil yaitu Anda bisa untuk memakum ya, untuk memakum evaporator itu ya. Jadi kerja vakum yaitu untuk mengetahui kebocoran ya. Setelah divakum, Anda tunggu berapa menit ya. Anda tunggu berapa menit. Sekiranya tidak bocor ya, jadi di suara vakum yang jelas bersih ya, tidak kemretek gitu ya. Jadi pipa ini yang sekali lagi untuk pipa yang setelah pipa isap ya, dipasang pentil untuk memakum. Nah, cara seperti itu untuk mengetahui kebocoran. Apabila memang positif evaporator tidak bocor, berarti bocor pada kondensor. Nah, untuk kondensor yaitu di sini kondensor untuk kulkas 1 Sharp ya, yang ini tekanan 0,9 ampere ya, tidak salah ini. Nah, ini tertutup ya. Di atas 0,9 ya. Tadi. Tidak kelihatan. Nah, ini sahabat semua 0,9. Tekanan 0,9. Sebenarnya untuk kondensor ya ini cukup 10 U. Tetapi karena saya tidak ada 10 U, cuman ada 8 U, pasti kurang nih sahabat semua. Jadi saya pasang 8 U sama 6 U. Nah, gini sahabat semua. Ini yang dari belakang, ya bagian belakang ini 8 U. Ya, yang ini 6 U, yang bagian depan 6 U. Ya, seperti ini. Jadi cara penyusunan ya tinggal nyambung saja ya. Setelah Anda pasang di kondensor 8U, yang keluar Anda sambungkan di kondensor yang 6U ya, ini ya, ini 6U. Ini yang kondensor keluar dari 8U dan saya sambung kondensor 6U, dan keluar lagi saya pasang di strainer ya, langsung di kapiler.
keluar di pipa press ya. Ini pipa press di sini, pipa press di sini, pipa press di sini, dan ini pipa hisapnya ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini cara penyusunan. Sebenarnya untuk kondensor ya, kondensor yang sub ini yang 0,9 cukup Anda pasang 10U sudah cukup ya, atau 12U lebih cukup, karena sekali lagi saya tidak punya yang 10 dan 12, jadi saya pasang 2 ini 8 sama 6 ya. Ya ini untuk kulkas sub ya, kulkas sub. Dan yang satunya ini kulkas Polytron ya, Polytron 2P itu cara kerja sama ya sahabat semua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari awal, untuk mencari atau mengetahui kebocoran kulkas tersebut di kondensor atau di evaporator ya. Tapi kulkas 2 yang saya tangani ini kebocoran pada kondensor. Jadi sekali lagi, kulkas ini sudah saya pasang kondensor, 2 ya, 8U sama 6U. Sekali lagi, karena saya tidak punya 10U dan 12U, adanya 8 sama 6, jadi saya gabung ya. Daripada saya potong-potong ya, saya potong 12U sayang ya, jadi saya semuain saja 8 sama 6U ya. Dan sedangkan untuk kulkas yang Polytron ini kalau tidak salah dengan tekanan 1,1 ampere ya. Nah, 1,1 ampere ini minimal ya, bagusnya maksimalnya 12U ya, 12U ini udah mantap ya. Apalagi saya pasang ini 8 sama 6. Nah, jadi ketemu 14U ya, 14U udah maksimal banget ya. Kalau yang ini sekali lagi kasap, ini lebih dari maksimal, panas tidak berlebihan karena melebihi ke kondensornya ya, terlalu banyak, tapi tidak apa-apa. Yang penting tekanan kita ukur dan ampere kita ukur pas ya, jadi pasti insya Allah normal dan tidak ada kendala yang melebihi dari ampere yang sudah ditentukan pada kompresor ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan ini kondensornya ya, sekali lagi sama seperti tadi yang tipis yang sub saya jelaskan tadi. Pipa, karena ini tadi sempat saya pasang 8U dulu, jadi yang 6-nya nyusul ya. Nah ini pasangan dari ini pipa press ya, ini pipa press naik ya, naik yang di 6U dan keluar ke 8U ini ya. Ini 8 ini ya, ini kaki 6 tadi dari pipa press keluar ke 6, ini sambung ke 8 ya. Jadi 8 sebenarnya tadi 8 dulu baru 6. Tadi karena saya jelaskan dari awal, saya pasangan dari 8 dulu, jadi saya sambung terbalik ini ya. Tapi tidak apa-apa sahabat semua, tidak apa-apa. Jadi ini ya, kulkas sub sama VS atau Polytron ya, gejala sama bocor pada kondensor ya. Jadi untuk tekanan sahabat semua pasti tahu ya, yang pasti Anda harus mengukur juga kompresor ya. Kompresor itu apakah masih berani kita isi dengan 10 PSI, apabila tidak berani jangan diisi sampai 10I. Belum arti ketika Anda pengisian prion, Anda lihat dari tekanan prion ampere sudah mencapai 1 ampere dan prion belum ada 10 ampere, Anda hentikan, jangan Anda teruskan, nanti berakibatkan kerusakan pada kompresor ya. Jadi apabila memang kompresor itu berani, tekanan prion Anda sudah mencapai 10 PSI tetapi ampere masih belum 1,1, berarti kompresor masih dinyatakan normal ya, masih bagus. Oke, ini ya. Jadi nah ini ya, sini saya coba, dan di sini belum saya tutup ya, untuk belum saya tutup untuk bagian depannya. Bentar ya. Nah itu fannya menyala ya, menyala, dan kita coba kita tarik keluar dulu. Tuh lihat, untuk evaporatornya sudah menyalju ya, sebagiannya sudah selesai saljunya ya sahabat semua. Ini karena udah dingin sahabat semua, ini udah ada tanda-tanda embun, udah dingin ya.
Ini tempat kerja saya, sahabat semua ya. Ini tempat kerja saya, tempat reparasi saya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang sekiranya ingin bertanya seputaran pendingin, silakan ajukan pertanyaan. Insya Allah selagi saya bisa jawab, dan saya akan jawab persatu persatu ya. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah memberikan dukungannya. Oke, ya ini ya, ini posisi berdirinya. Yang bagian belakang sekali lagi 8U, yang bagian depan 6U. Ini juga ya, bagian belakang 8U, bagian depan 6U. Nah ini 2 pintu subnya. Ya, nih posisi keadaan saya tes ya, ini lagi udah nyala semua. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.